Sebelum kita mulai ceritanya, tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap malam akan ada kisah horor yang siap membuatmu merinding. Dengarkan sampai akhir, karena ceritanya penuh misteri dan tak terduga. Namaku, Haris, seorang pekerja freelance yang biasa menulis artikel online. Aku terbiasa bekerja malam hari di kamar kontrakan kecilku di pinggiran kota. Saat itu, karena burnout dan suntuk dengan suasana kota, aku memutuskan mengambil tawaran dari temanku, Yusuf, untuk tinggal sementara di desa tempat keluarganya berasal. Sebuah desa kecil di lereng gunung yang konon masih sangat alami dan belum tercemar. Aman kok, Har. Udara segar, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, jangan terlalu sering keluar malam, ujar Yusuf setengah bercanda. Aku hanya tertawa menanggapi kalimat terakhirnya. Aku pikir itu cuma mitos atau cara dia menakut-nakuti orang kota sepertiku. Aku tiba sore hari. Desa Wonosari Gunung tampak damai. Rumah-rumah tradisional dengan dinding, anyaman bambu, suara jangkrik, dan kabut tipis yang mulai turun seiring senja. Aku tinggal di rumah tua milik kakek Yusuf yang kosong karena beliau sudah lama meninggal. Malam pertama, tak ada hal aneh. Tapi malam kedua, saat aku sedang mengetik di teras, aku melihat seorang perempuan muda lewat di jalan setapak di depan rumah. Pakaiannya seperti kebaya lawas, rambut panjang digerai, dan wajahnya pucat. Tapi yang membuatku terpana, wajahnya sangat cantik dan damai. Dia sempat menoleh, tersenyum, lalu berjalan menghilang ke kebun belakang. Keesokan harinya aku bertanya pada warga tentang perempuan itu, tapi mereka hanya saling pandang dan menjawab dengan cepat. Mungkin pendatang. Malam selanjutnya, perempuan itu muncul lagi, tapi kali ini ia menghampiriku. "Sendirian, Mas?" tanyanya lirih. "Iya, Mbak siapa ya?" tanyaku canggung. "Namaku, Raras. Aku tinggal tak jauh dari sini. Rumahku agak tersembunyi, di balik pohon beringin." Aku sempat ragu. Tapi karena pembawaannya lembut dan menenangkan, aku mulai sering mengobrol dengannya tiap malam. Anehnya, aku tak pernah melihatnya siang, hari. Raras hanya muncul saat malam tiba, selalu saat kabut turun. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Aku makin larut dalam obrolan dan kebersamaan dengan Raras. Bahkan kami mulai berjalan berdua ke kebun, duduk di bawah beringin besar. Suatu malam, dia menyentuh tanganku dan berkata, "Mas Haris, kau sudah menerima aku kan?" Aku hanya mengangguk. Raras lalu memelukku dan membisikkan sesuatu yang entah mengapa membuatku mengangguk lagi, seolah aku tak bisa menolak. Setelah malam itu, aku sering merasa tubuhku berat setiap pagi. Tapi hatiku merasa senang dan tenang. Aku bahkan mimpi menikah di sebuah tempat yang asing, dengan para tamu berpakaian kuno dan musik gamelan pelan terdengar samar. Di mimpiku, Raras mengenakan kebaya merah darah dan aku menikahinya. 3 minggu setelah aku tinggal, Yusuf datang menjenguk. "Har, lu kelihatan beda, kurusan. Lu sakit?" tanyanya curiga. Aku hanya menggeleng, tapi Yusuf lalu menatap tajam ke arah pojokan rumah. "Lo udah kenal sama perempuan bernama Raras ya?" tanyanya hati-hati. Aku terdiam. "Jangan main-main, Har. Raras itu bukan manusia." Yusuf lalu menceritakan semuanya. Dahulu kala, desa ini pernah digegerkan dengan kisah seorang lelaki desa yang menikahi jin. Perempuan bernama Raras. Ia berubah, tubuhnya melemah dan akhirnya hilang tanpa jejak. Konon, Raras adalah putri dari kampung jin yang berada di balik pohon beringin besar di hutan belakang desa. Kampung itu cuma bisa terlihat oleh manusia yang terikat dengan jin. Kalau lo udah menikah di mimpi, lo sebenarnya udah masuk ke wilayah mereka. Aku tertawa tidak percaya, tapi malam itu aku mencoba tidur tanpa menemui Raras. Hasilnya, aku mimpi buruk. Wajah Raras berubah menjadi mengerikan, matanya hitam pekat, mulutnya sobek hingga ke telinga. "Kau telah menjadi suamiku. Tak ada jalan kembali," jeritnya. Jin paginya, aku demam tinggi.
Warga menyarankan agar aku dibawa ke Mbah Sari, dukun tua penjaga batas antara dunia manusia dan jin. Saat Mbah Sari menyentuh dahiku, ia langsung menarik tangan Yusuf. Dia sudah dijadikan suami. Tubuhnya masih di sini, tapi jiwanya sudah sering menyeberang ke alam jin. Yusuf memaksa Mbah Sari melakukan ritual pemutusan. Malam harinya, kami pergi ke pohon beringin besar tempat terakhir aku dan Raras bicara. Mbah Sari mulai membaca doa-doa kuno. Tiba-tiba angin berhembus keras, kabut turun lebih tebal. Dari balik pohon, kampung jin itu terlihat. Rumah-rumah kuno, cahaya obor, dan sosok-sosok samar bermata merah menatap kami. Di tengah mereka, Raras berdiri, mengenakan kebaya pernikahan, menangis sambil berkata, "Aku hanya ingin hidup bersamamu. Dunia manusia selalu membenciku." Mbah Sari memberikan Yusuf seikat bunga dan kemenyan untuk dilemparkan ke arah Raras. Ini pengikat roh. Haris harus menolaknya secara sadar. Kalau tidak, jiwanya akan selamanya tinggal di alam jin. Dengan sisa kekuatan, aku berkata, "Maafkan aku, Raras, tapi aku bukan milikmu." Raras berteriak histeris. Sosoknya berubah besar dan mengerikan, tapi kabut mulai menariknya kembali. Rumah-rumah kampung jin itu memudar, berganti dengan hutan gelap. Aku pingsan. Saat aku sadar, aku sudah di dalam rumah. Yusuf dan warga menjagaku. Hari-hari berikutnya, aku sering mimpi tentang Raras yang duduk menangis di bawah pohon beringin, memanggil namaku lirih. Aku tahu, aku belum sepenuhnya bebas. Tapi satu hal yang kupelajari, jin bisa mencintai manusia, tapi cinta mereka tak mengenal batas antara dunia. Pernahkah kalian merasa bermimpi bertemu seseorang yang terlalu nyata? Hati-hati, bisa jadi kalian telah menginjak kampung jin tanpa sadar. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Dan ingat, jangan pernah menerima cinta yang datang saat malam dan kabut turun.